ingin bahwa semua perilaku ini. Kenapa? Karena pernikahan yang ingin kita dapatkan adalah pernikahan yang berkah. Ya, pernikahan yang berkah. Jadi kata Allah dalam surat Al-A'raf, ya, Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Nah, ini terkait dengan berkah, ya. Jadi kata Allah, jika komunitas gitu ya, amanu wattaqaw, beriman dan bertakwa, jika kalian beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka sungguh aku akan turunkan kepada kalian keberkahan. Nah, ini ingin saya angkat. Kenapa? Karena tadi di awal sudah ada gambaran tentang pernikahan berkah itu seperti apa. Pernikahan berkah itu seperti apa. Nah, kata Allah, amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka Allah akan turunkan keberkahan kepada kalian yang dari langit dan bumi. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa memetik ya bahwa berkah itu selalu berawal dari keimanan. Berkah itu selalu dibingkai oleh ketakwaan. Nah, artinya ketika pernikahan itu ingin kita berkah, maka proses yang bisa menyampaikan kita ke pernikahan yang berkah itu juga dibingkai oleh keimanan dan ketakwaan. Artinya ketika kita mulai muncul rasa cinta pada pandangan pertama, oke, tidak apa-apa, itu tidak masalah. Nah, yang menjadi masalah bagaimana setelahnya itu. Kenapa kok tidak masalah? Saya katakan ada sebuah dialog antara Fatimah dan Ali. Wahai Ali, sesungguhnya dulu ya, sebelum menikah dengan kamu ada laki-laki yang sangat saya kagumi. Kata Fatimah, sebelum menikah. Artinya apa? Rasa simpati kepada lawannya itu sah-sah saja. Jadi saya ulang nih. Wahai Ali, sebelum menikah sesungguhnya ada laki-laki yang sangat saya kagumi. Ali mengatakan, berarti kamu menyesal menikah dengan saya? Enggak, karena sesungguhnya laki-laki itulah engkau. Ya, betul ya? Laki-laki engkau. Artinya apa? Jadi simpati pada orang pertama, ada sosok orang ini seorang aktivis, ketua umum. Wah, ini kayaknya mantap juga. Tajir nih gitu ya. Gitu. Oke, silakan sah saja. Cuma bagaimana berikutnya setelah kita muncul rasanya itu menjadi masalah. Artinya ketika kita melangkah, ketika target kita adalah sebuah pernikahan yang berkah, maka proses kita mengalami melangkah sampai menuju pernikahan yang berkah harus dibingkai oleh ketakwaan. Karena itu syarat yang tidak bisa ditawar. Keimanan dan ketakwaan. Oke. Sehingga sebagai seorang muslim, perilaku pacaran ini kita harus renungi. Kira-kira Nabi Islam bagaimana? Apakah bisa mengantarkan kepada keberkahan atau malah sebaliknya? Kita bahagia di awal atau bahkan tidak jarang ya. Tidak jarang menikah itu seolah hanya sekedar formalitas saja. Kenapa? Karena kemesraannya sudah kita cicil sebelum menikah. Nah, oke. Sekarang pacaran. Ini definisi secara umum ya. Bahwa pacaran itu adalah hubungan atau interaksi kedekatan antara dua orang, laki-laki dan pria yang dia berkomitmen. Komitmennya apa? Biasanya ya sekedar yuk kita jadian, yuk sayang. Ayo, siapa takut. Nah, itu komitmen saling setia, saling suka, cinta, sayang. Nah, ini yang berikutnya tanpa didasari adanya ikatan hukum dan agama. Tidak ada ikatan hukum dan agama. Apa? Nggak ada. Hanya sekedar komitmen saja. Nah, itu kira-kira ya. Oke, next. Lagi. Nah, sehingga kemudian perilaku yang muncul dari pernikahan ini sekedar contoh, silakan. Yang pertama adalah saling apel, saling mengunjungi ya. Terus jalan bareng berdua, ngedit, ya. Sehingga sadel motor yang lebar itu terasa sempit gitu ya. Kenapa? Karena rapat, boncengannya rapat gitu ya. Kenapa? Terasa sempit gitu ya. Jalan bareng, kita jalan. Ada nggak yang pacar ngajak adiknya? Atau ngajak neneknya? Justru terganggu. Pinginnya berdua, pinginnya di tempat sepi. Kalau rame ya mana aja pacaran di pasar. Belanja ya. Pasti berdua di tempat yang sepi. Berikutnya saling berbagi perhatian, kalau satu, biasa lah gitu ya. Oke.
Nah, saling kontak, kangen SMS gitu ya, Facebookan macam-macam. Aduh, aku kangen nih. Kangen banget. Apa istilahnya kangen banget? Apa? Bahasa Jepangnya apa ya? Sashiburi. Aiste apa? Aitai ya? Aitai bukan? Tahu banget. Oke, berikutnya. Nah, sekarang apa sih orang yang motivasi orang pacaran? Ada banyak sekali gitu ya. Oke. Yang pertama adalah suka sama suka. Suka sama suka, ngobrol birahi. Kita ngobrol birahi itu kenapa? Ya karena suka sama suka aja, yuk kita jalan. Sebenarnya begini. Pokoknya ya udah pokoknya jalan lah. Yang penting suka sama suka. Masa hari gini nggak pacaran? Hari gini nggak punya pacar? Apa kata dunia? Biar gaul gitu kan? Nah, berikutnya. Nah, pergaulan. Terus yang ketiga, kadang ada yang mengatakan bahwa nikah itu adalah sebuah tahapan untuk saling kenal sebelum nikah. Untuk saling kenal sebelum menikah. Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Betul. Betul ya? Betul ya? Betul nggak? Betul. Bisa kenal nggak dengan pernikahan? Dengan pacaran? Bisa ya? Bisa dong. Pasti bisa ya. Jadi ada yang mengatakan pacaran itu pacaran itu adalah sebuah tahapan sebelum menikah. Oke, sekarang saya mau tanya. Kita sepakat ya ketika pacaran itu mengatakan bahwa saya ini adalah sebuah tahapan kenal gitu ya, sebelum kita melangkah lebih jauh sebelum sampai pernikahan. Maka pacaran itu yang untuk saling kenal gitu ya. Betul nggak bisa kenal luar dalam? Tidak. Justru mungkin lebih banyak mudaratnya. Saling menutupi. Betul. Kenapa? Karena komitmen pacar ini. Kita lihat dulu definisi awal. Kenapa? Karena komitmen pacaran hanya sekedar rasa suka untuk saling setia, hanya sekedar rasa cinta. Tidak ada yang mengikat mereka agama maupun hukum. Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang kira-kira membuat pacar kita tidak simpati, maka kita akan menutup. Padahal pernikahan adalah organisasi. Membangun rumah tangga itu adalah organisasi. Organisasi lahiriah, organisasi batin, organisasi ruhiyah. Sehingga kita perlu tahu kira-kira luar dan dalam. Nah, kalau pacaran tidak mungkin tahu. Kenapa? Pacaran itu hanya kenal fisik saja. Wajahnya cantik, bapaknya siapa, ibunya siapa. Mustahil orang pacaran mengatakan, aku tahu apa yang ada di hati. Mustahil. Tapi di dadamu ada apa, Nu? Tahu kenapa? Karena Panu fisik. Nah, membuktikan kedewasaan. Ada juga loh seperti itu. Dalam ini di televisi ada kejadian betul ya. Ada kejadian di televisi, ada kuis anak. Jadi ada satu ungkapan yang saya ingat bahwa cinta itu cinta yang baik, sehingga dia bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan energi kebaikan. Dan sebaliknya, ada juga ketika dia salah mencintai, maka mungkin yang terjadi adalah itu tadi, terjerumus pada perbuatan kemaksiatan. Jadi sekali lagi cinta itu adalah fitrah. Nah, cinta tidak haram selama tidak menimbulkan kemaksiatan kepada Allah. Inilah yang harus digarisbawahi bahwa karena seringkali dengan dalih cinta menyebabkan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sehingga kita bisa tengok ya, apa yang kemudian memberikan apa sih yang menjadi sumber gitu ya, menjadi sumber sehingga si A ini ya, misalnya Agus tadi sampai misalnya berlaku hal-hal yang dilarang oleh Allah dengan Dewi, ya karena cinta. Nah, cinta yang harus dijaga dilindungi dari kehinaan dan kekotoran. Cinta pada dasarnya suci, bukan satu yang kotor, dan pernikahan adalah bingkai. Pernikahan adalah bingkai yang dapat menjaga kesucian cinta. Tidak ada jalan lain. Hanya pernikahan yang bisa menjaga kesucian cinta kita.
Sehingga ketika kita sudah terlanjur mencintai saat ini misalnya, saya sering mengatakan begini, wah pacaran kan nggak boleh nih, pacaran maksiat. Ya udah nggak apa-apa, kita udah tersadar nih hari ini, ya udah cepatnya menikah, bukan diputus. Kok diputus? Ya karena pacaran haram. Jangan, itu dijaga. Nah, langsung aja dinikahi. Karena saya yakin ya, di antara teman-teman yang hadir di sini ada yang punya pacar, ya, ada yang punya pacar. Dan ada sebagainya mungkin di sini pacarnya. Coba ngaji. Jadi setelah tahu oh pacaran itu perbuatan maksiat yang dilarang dan tidak bisa mengantarkan kita kepada pernikahan yang berkah, apa jalan keluarnya? Ya jangan diputus dong, kasihan ya, kasihan. Sudah acak-acakan kalau diputus. Sadis ya masanya. Capek deh. Jadi ya silahkan ya di sini sekalian gitu ya. Oh oke, karena sudah tersadar, oke. Saya nanti malam atau minggu depan saya akan telepon ke orang tua. Saya ingin melamar. Nah itu. Ya, nanti ada tahapannya yang saya jelaskan di belakang. Tahapan menjadi jodoh. Jadi begitu ya teman-teman kata Allah, bahwasanya mencintai ada suatu hal yang berbeda. Nah ketika kita ingin mencintai yang menjaga kesucian cinta itu, maka itu hanya bisa dilakukan dengan kita melamarnya. Setelah melamar, kita menikahinya. Oke. Nah ini kesimpulannya tentang cinta ya. Akhirnya sesungguhnya cinta fitrah, cinta bukan sesuatu yang kotor dan menyenangkan, dan jangan pernah menjadikan cinta sebagai virus. Tapi katakanlah cinta adalah karunia-Nya dan berusaha untuk segera menikahi orang yang kita cintai. Saya berikan tips ini, satu tips dulu ya. Nanti ada tips kepada para cowok di sini, pada ikhwannya, bahwa wanita itu lebih senang dinikahi daripada dipacari. Dan bagi para akhwat juga jangan pernah menerima ya. Kalau ada cowok yang datang hanya ingin memacari. Jangan mau gitu ya. Kalau mau hari-hanya. Nah, sehingga guna memasuki ya rumah tangga seperti apa yang kita persiapkan, maka selalu materi yang kedua ini bisa jadi pada sesi yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita bicara atau kalau kita mempersiapkan pernikahan dalam bentuk acara seminar pranikah, maka sebenarnya waktu yang hanya setengah hari dengan 2 sesi ini tidak cukup. Jadi tidak butuh 2 hari, sehingga materi itu harus disampaikan secara utuh. Karena tidak hanya menggapai pernikahan atau sekedar materi ini membangun rumah tangga, tapi nanti terkait dengan misalnya bagaimana membangun komunikasi, bagaimana mentarbiah anak, bagaimana menjaga atau menjaga kemesraan dan cinta dalam rumah tangga. Atau kalau lebih detail lagi ada materi yang terkait dengan manajemen cinta misalnya, dan seterusnya. Nah, sehingga diharapkan ada sesi-sesi berikutnya di lain waktu yang akan diorganisasi oleh UMIN University kembali. Baik, teman-teman rahmati Allah. Pada sesi yang kedua ini, sesi yang ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang membangun rumah tangga dengan cinta dan visi. Tadi sudah diungkapkan oleh moderator bahwa tentang surga di dunia ini rumah tangga. Ada sebuah ungkapan begini: jika seandainya di dunia ini ada surga, dan kita tahu bahwa surga dan neraka itu hanya ada di yaumil akhir nanti. Tapi ada ungkapan, jika seandainya di dunia ini ada surga, maka sungguhnya itulah rumah tangga yang bahagia. Dan sebaliknya, jika seandainya di dunia ini ada neraka, maka itulah rumah tangga yang berantakan, itulah rumah tangga yang broken home. Sehingga kita tidak ingin rumah tangga kita kemudian menjadi rumah tangga yang tidak tentu arahnya, berantakan karena kita lupa mendesain dari awal. Nah, semoga materi ini yang kedua ini akan memberikan sedikit bimbingan kepada kita semua sebenarnya bagaimana kita bangun rumah tangga. Yang pertama adalah dengan cinta. Pengantar dulu, yang pertama adalah dengan cinta. Bahwa cinta itu adalah sebuah kekuatan.
sebuah kekuatan